till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is a Baik, pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari pengolahan bumi digital, di mana pada tugas kali ini diminta untuk membuat laporan penyelesaian dan membuat video penjelasan yang diupload ke YouTube. Nah, di sini juga sudah terdapat 1 sampai 5 pertanyaan yang akan saya kerjakan dan videonya akan diupload ke YouTube nanti. Nah, untuk mengerjakan kelima pertanyaan ini ada beberapa kebutuhan yang harus disiapkan. Nah, pertama kita harus mendownload terlebih dahulu buku dari Alan Downey, yaitu ThingDSP Digital Signal Processing in Python Early Media pada tahun 2016 chapter 1 dan 2. Nah, ini link untuk download ThingDSP buku dari Alan Downey. Nah, bisa di-download pada GitHub di sini di code. Nah, nantinya setelah kita mendownload ini, nah saya sudah menyimpan di folder ThingDSP pada musik. Nah, di sini nantinya ada berisi book code dan ada beberapa lainnya di sini. Nah, setelah itu kita juga harus mempersiapkan perangkat lunak seperti Python, Anaconda, dan juga Jupyter Notebook. Nah, di sini Python yang saya gunakan yaitu Python versi 3.9.2. Nah, setelah itu di sini juga saya sudah mendownload Anaconda Navigator. Nah, setelah itu pada Anaconda Navigator juga terdapat Jupyter Notebook. Nah, di sini kita klik launch, kemudian nantinya akan tertampil di browser kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan atau kasus yang telah diberikan. Nah, di sini pada kasus yang pertama yaitu kita diminta untuk mendownload sound pada laman http freesound.org. Nah, di sini laman yang sudah saya cari. Nah, di sini kita sudah dapat mendownload suara, ucapan atau musik. Nah, setelah itu kita juga diminta untuk menghitung dan mengupload spektrum segmen yang dipilih. Setelah itu kita melihat hubungan antara timbre, suara, dan struktur harmonik. Nah, di sini kita juga diminta untuk memfilter beberapa harmonisa menggunakan low pass, high pass, dan band stop. Nah, kemudian kita ubah spektrumnya menjadi gelombang atau wave. Nah, baik, kita langsung saja mencoba menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Nah, di sini untuk membuat atau mengerjakan pertanyaan pertama, kita setelah membuka atau melaunch Jupyter Notebook, kemudian ditampilkan pada browser kita. Nah, di sini nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buka folder ThingDSP di mana kita menyimpan. Karena saya menyimpan di musik, saya buka di musik, kemudian di pwd ThingDSP, kemudian di code. Nah, pada code ini kita bisa membuat codingnya. Kita klik new, kemudian Python 3. Nah, nantinya akan tertampil seperti ini untuk mengerjakan tugasnya. Setelah itu kita bisa membuat coding di sini. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat codingnya yaitu di sini. Pertama, saya telah mengimport ThingDSP dan ThingPlot, kemudian saya membuat wave. Nanti kita setelah kita membuat kode pada satu bar sini, kita run, kemudian kita lanjut membuat ini, dan kita run lagi. Nah, di sini saya membuat wave sama dengan ThingDSP baca wave atau wave, kemudian wave nya saya ambil dari folder
folder sound yang telah saya download tadi. Ini nama foldernya, nama filenya. Nah kemudian saya membuat plotnya, plot wave plot, kemudian membuat audio atau wave.make_audio. Jangan lupa isikan tanda buka kurung dan tutup kurung. Nah kemudian di sini bisa kita coba bagaimana bunyi yang telah kita buat kodenya, yaitu di sini make audio. Nah ini dari bunyi tadi dari file yang kita ambil, ini dia. Kemudian ini plot yang telah kita buat wave-nya. Kemudian kita segmen wave.segment start dari 8, kemudian durasinya 0,8, kemudian durasinya 0,2. Nah setelah itu kita plot, kemudian make audio. Setelah kita melakukan coding seperti ini, maka suara yang tadinya seperti ini akan berubah seperti ini karena durasinya cuma 0,2 detik dan kita mulai dari sini 0,8 kemungkinan di sini. Oke, setelah itu kita lanjut ke spectrum. Kita segment.make_spectrum, kemudian kita plot spektrumnya, kemudian menghasilkan seperti ini spektrumnya. Nah setelah itu kita buat fix spectrum.fix, buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka kurung siku dan tutup kurung siku. Di dalamnya terdapat titik 2 titik 30, yaitu 30 baris ini. Nah ini dia dari spektrum ini menghasilkan ini angka-angka notasi notasi sebagai berikut. Kemudian kita spectrum.makewave.makeaudio, kita jadikan satu codingnya, kemudian menghasilkan suara seperti ini. Kemudian kita spectrum.highpass cutoff sama dengan 1000, kemudian faktor sama dengan 0,01, kemudian spectrum.fix. Nah di sini maksudnya kita potong dari 1000 ke bawah, kemudian kita ambil dari 1000 ke atas, maka hasilnya rata-rata di atas 1000, semua di atas 1000. Nah kemudian kita make wave dan make audio. Nah itu spektrum yang telah kita high pass kan, yang kita filter menjadi seperti itu bunyinya. Kemudian selanjutnya kita buat filter low passnya, kemudian kita buat coding seperti ini. Cut off di atas 2000 kita hilangkan, kemudian menghasilkan di bawah 2000. Ini dia angka-angka yang di bawah 2000 fixnya. Kemudian kita make wave dan make audio, maka hasilnya seperti ini, tidak jauh beda karena semua angka-angkanya ini mirip. Kita mengambilnya untuk high pass tadi di atas 1000 dan low pass di bawah 2000. Jadi di antara 1000 dan 2000 itu suara yang dihasilkan. Kemudian kita spektrum band stop. Selanjutnya kita cut off dari low-nya di atas di bawah 1200, kemudian high-nya di atas 1600. Jadi di antara 1200 dan 1600. Nah kemudian ini hasilnya. Nah sekarang kita make audio, karena tidak jauh beda dari low pass dan high passnya, maka menghasilkan suara tidak jauh beda, namun itu memiliki perbedaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan kedua kita di sini diminta untuk mensintesis sinyal gabungan dengan membuat objek signal dan cosignal dan menambahkannya. Nah nanti kita menambahkan komponen frekuensi yang bukan telepon fundamental dan kita lihat apa yang terjadi. Baik, langsung saja kita kerjakan. Di sini saya juga sudah membuat codingnya untuk mempersingkat waktu. Di sini seperti pada pertanyaan pertama tadi, kita import ring DSP dan import plot. Nah di sini kita buat cos signal seperti ini codingnya, ring DSP.cos signal frekuensi 528. Saya menggunakan frekuensi 528 di sini, amplitude 1 dan offset 0. Nah kita plot dan buat wave dan audionya. Nah untuk suara cos signal sendiri seperti itu. Kemudian ini wave-nya. Kemudian kita di sini membuat sin signal sama seperti cos signal. Saya juga membuat frekuensi pada frekuensi 528.
kemudian di amplitude 0,5, kemudian kita plot dan membuat wave dan audionya. Maka sinyal bunyinya seperti ini. Kemudian untuk wave-nya berbeda karena sin dari sini dan kemudian cos dari atas sini. Nah, setelah itu kita mix atau tambahkan sin signal dan cos signal, maka menghasilkan bunyi seperti ini jika kita mix audionya. Nah, pada frame rate 12.000. Kemudian ini untuk wave-nya, kemudian kita membuat sin signal 2 seperti ini. Saya membuat di frekuensi 440, kemudian menghasilkan wave seperti ini. Kemudian kita mix antara mix tadi yang telah kita mix antara cos dan sin signal 1, kemudian kita mix dengan sin signal 2. Kemudian kita buat wave dan audionya, maka menghasilkan suara seperti ini. Terdengar seperti ada beberapa suara yang dihasilkan karena itu merupakan gabungan dari mix 1 dan sin signal 2, maka menghasilkan wave atau gelombang seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga untuk mempersingkat waktu. Pada pertanyaan ketiga ini intinya kita diminta untuk mempercepat atau memperlambat gelombang. Nah, baik, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat code-nya sama seperti yang kisah dan kedua tadi, pertanyaan 1, pertanyaan 2. Nah, di sini saya mengambil nada atau wave-nya pada file ini. Nah, ini bunyinya atau suaranya. Nah, petikan gitar ya. Kemudian saya make wave-nya di plot dan menghasilkan seperti ini. Kemudian saya buat stretch wave, bill, wave ts bintang sama dengan bill, wave frame rate slash sama dengan bill. Nah, di sini nantinya, nah ini kuncinya di sini. Jika ini saya wave 0,5 maka ini dipercepat, jika ini wave 0,2 maka ini di slow atau diperlambat. Nah, dari tadinya 2 detik menjadi 5 detik. Coba kita cek suaranya. Dari suaranya tentu memiliki perbedaan. Nah, baik, sekian dari pertanyaan ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan keempat untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini di pertanyaan keempat ini kita membuat sinyal persegi pada 1100 Hz dan gelombang yang mengambil sampel pada 10.000 frame per detik. Nah, di sini kita langsung saja buat. Nah, di keempat ini saya membuat pertanyaan keempat, menjawab pertanyaan keempat. Nah, di sini saya membuat code seperti ini. Signal sama dengan TDSB dot square signal 1100 make wave duration sama dengan 0,5 detik, durasinya 0,5 detik, dan frame rate yang telah ditentukan yaitu 10.000. Nah, setelah itu saya membuat spektrum signal dot make underscore spektrum, kita plot di height 1000. Maka spektrumnya seperti ini. Kemudian kita signal make audio, kita buat audio dari spektrum ini, maka menghasilkan suara seperti ini. Baik, demikian untuk pertanyaan keempat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, di sini kita membuat, jika kita memiliki objek spektrum dan dari beberapa nilai pertama dari spektrum, kemudian kita lihat kita diminta untuk mencoba eksperimen berikut 1 sampai 3 ini. Coba kita langsung saja. Nah, sini. Nah, pertama kita import juga seperti biasa. Kemudian from TDSB import triangle signal. Kita membuat sinyal berbentuk triangle atau segitiga gini. Kemudian triangle signal pada 440, kemudian make wave durasinya 0,01 detik. Nah, setelah itu kita plot, maka masukkan ini. Nah, setelah itu kita spektrum signal dot make spektrum
spektrumnya di HS0, kemudian ini hasilnya. Nah, kemudian setelah itu kita spektrum HS 0 sama dengan 100, kemudian kita plot sinyalnya. Saya menggunakan colornya atau warnanya itu cyan, kemudian kita spektrum back wave atau gelombang, kemudian kita plot. Nah, maka menghasilkan seperti ini, gabungan dari dua triangle ini. Baik teman-teman, demikian untuk pertanyaan kelima. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.